Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina an-ni'mah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nuthni alaihi al-khaira kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير البرية نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah Majlis Taklim Musalla Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya witirkan menjadi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini, di hari-hari penghujung bulan Jumadal Akhir, menjelang bulan Rajab, Allah takdirkan kita bertemu bersilaturahim dengan pengikat rahimuddin dan rahimul ilm. Dan mungkin ada di antara kita yang punya pengikat yang ketiga, yaitu rahimun nasab atau rahimul qarabah. Ikatan-ikatan inilah yang mengikat antara hati kita yang mudah-mudahan dengan kebersamaan kita dalam kebaikan di dunia akan berkelanjutan menjadi kebersamaan di Jannatil Firdaus, di hari kiamat di surga Al-Firdaus, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajmain. Wa an Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laysal kadzabu alladhi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan muttafaqun alaih wa fi riwayati Muslimin ziyadatun qalat walam asma'hu yurakhisu bi syai'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalathin ta'ni al-harba wal islaha bainan nasi wa hadith ar-rajuli imra'atah wa hadith al-mar'ati zawjaha. Sanad hadith ini seorang sahabiyah. Jadi seorang sahabiyah, salah seorang sahabat dari kalangan perempuan, namanya Ummu Kulthum.
Ummu Kulthum adalah sahabat Rasulullah dari kaum perempuan yang pertama kali hijrah ke Madinah. Ya. Setelah dia sampai di Madinah, ada dari pihak keluarganya, yaitu saudara lakinya yang bernama Al-Walid dan Ammarah. Dua-duanya adalah saudara daripada Ummu Kulthum. Saudaranya ini datang ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta supaya saudara perempuannya ini dikembalikan ke Mekah. Nah, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menolak. Karena apa? Dia hijrah sebagai mukminah, sebagai orang mukmin. Artinya dia ingin menyelamatkan agamanya. Walaupun bapaknya ini Uqbah bin Abi Mu'ayyid itu adalah orang yang paling sadis mengganggu Rasulullah di Mekah. Sampai Rasulullah pernah itu lehernya dijirat dengan bajunya, dijirat. Tampillah Abu Bakar untuk membela Rasulullah, ditarik orang tersebut, Batu bin Mu'ayyid. Dalam satu ayat yang Allah ceritakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan bunuh seseorang karena dia mengatakan Rabbi Allah, Rabb aku adalah Allah. Dan Rasulullah doakan negatif di sini. Kalau orang Betawi bilang disumpahin oleh Rasulullah. Apa? Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, ya, biar orang ini nanti diterkam oleh anjing. Maka ketika dia berjalan di padang pasir, dia diterkam oleh harimau. Itu doanya Rasulullah. Ya, Pak Dirham jangan tersinggung nih. Ini lain konteksnya. Ummu Kulthum ini perjuangannya luar biasa. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah jalan kaki. Coba, jalan kaki. Sekarang jarak Mekah ke Madinah dengan jalan tol sesuai dengan rute hijrahnya Rasulullah itu jaraknya sekitar 380 sampai 390 kilo. Itu zaman sekarang. Jalan yang sudah licin, ya. Coba 1400, 1500 tahun yang lalu, seorang wanita berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Ini perjuangan yang luar biasa. Sesampainya di Madinah, dia dinikahkan. Jadi dinikahkan oleh sahabat yang bernama Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha mati syahid ketika perang Mu'tah. Maka ya, kemudian dia dinikahi setelah masa iddahnya selesai, dinikahi oleh seorang sahabat, Az-Zubair bin Al-Awwam. Masya Allah, sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam.
dapat anak dari Az-Zubair bin Awam bernama Zainab. Habis dapat satu anak, dia diceraikan. Keberapa ini? Nikah yang keberapa ini? Nah, maka dia dinikahkan oleh Abdurrahman bin Auf. Sahabat-sahabat mulia. Abdurrahman bin Auf ini termasuk al-asyara al-mubasysyirina bil jannah. Sahabat yang sudah dapat kabar gembira pasti min ahlil jannah. Dan dia, kalau orang sekarang bilangnya, konglomeratnya sahabat. Tapi bukan konglomerat jahat, bukan. Bukan oligarki hitam, bukan. Dia orang yang kaya. Ketika dihijrah nggak apa-apa. Waktu itu ada yang menawarkan, kamu kalau ingin menikah dari istri-istri aku, kata seorang Al-Ansor yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, aku akan talak salah satu istri aku, dan selesai masa iddahnya silakan kau nikahkan. Terima kasih. Kemudian kata sahabat itu kepada Abdurrahman bin Auf, aku banyak ini, sekian bidang tanah, silakan. Mana yang kau suka? Sebut, nanti saya kasih untuk engkau. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Terima kasih. Tunjukkan saya mana pasar. Biar saya usaha di pasar itu. Akhirnya dia menjadi orang kaya. Yang kalau kontainer komoditi perdagangannya itu masuk Madinah, itu Madinah bergemuruh. Ratusan. Kalau sekarang itu dengan ya roda sekian, dulu itu adalah ya unta yang dipasangkan yaitu semacam kontainer di atasnya gitu. Yang berisi apa? Barang dagangan milik Abdurrahman bin Auf. Sampai Rasulullah katakan, wahai Abdurrahman bin Auf, ini nanti kekayaan kamu bisa memberatkan kamu ketika masuk surga. Kalau kamu tidak sedekahkan. Maka dia sedekahkan. Sampai di antara alokasi sedekah itu adalah untuk membayar atau membayarkan orang-orang yang berhutang. Dan juga diberikan kepada para ummahatul mukminin. Ada jatahnya. Dijatahkan untuk para ummatul mukminin. Sepeninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya yang soleh. Apa indikasi? Indikasinya beliaulah satu-satunya sahabat Rasulullah yang pernah mengimami sholat sementara Rasulullah masih hidup. Selain Abu Bakar. Abu Bakar beberapa kali. Tapi selain Abu Bakar, satu-satunya sahabat yang pernah mengimami sholat Rasulullah masih hidup, itu Abdurrahman bin Auf. Jadi Ummu Kulthum setelah suami yang pertama yaitu Zaid bin Harithah wafat dalam perang Mu'tah, dia dinikahi oleh Az-Zubair ibnul Awam. Dapat anak bernama Zainab. Kemudian dia ditalak diceraikan. Maka dia dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Dapat 4 anak. Namanya Ibrahim dan Humaid dan Muhammad dan Ismail. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf wafat. Maka Ummu Kulthum dinikahi oleh siapa? Oleh Amr bin Al-As, seorang sahabat. Amr bin Al-As, seorang sahabat yang menaklukkan Mesir. Dan dia menjadi gubernur pertama gubernur Mesir. Amr bin Al-As. Dan sampai sekarang di Kairo itu
ada masjid namanya Masjid Amr bin al-As. Kalau di Istanbul ada Masjid Abu Ayyub al-Ansari, di Kairo ada Masjid Amr bin al-As. Dapat setahun dinikahi oleh Amr bin al-As, Ummu Kulthum itu wafat. Maaf, dapat 1 bulan, apa? 1 bulan setelah dinikahi oleh Amr bin al-As, Ummu Kulthum itu wafat. Dari anaknya yang dari Abdurrahman bin Auf, 4 orang itu yang banyak meriwayatkan atau yang meriwayatkan hadisnya, yaitu salah satu daripada anaknya, ya, dari anak yang dapat dari Abdurrahman bin Auf. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulthum ini yaitu berbunyi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Jadi, tidak dikategorikan pembohong, ya, orang yang ketika mendamaikan itu ada ucapannya, ya, yang tidak sesuai dengan kenyataan, tapi ucapan baik yang dikarang oleh dia, ya, untuk apa? Untuk mendamaikan. Berbeda dengan, ya, yang dikatakan namimah. Kalau namimah itu justru ucapan yang tidak baik yang tujuannya mengadu domba. Itu dosanya besar. Bahkan ada dalam salah satu hadis dikatakan la yadkhulul jannata nammamun. Tidak masuk surga orang yang kerjanya mengadu domba. Kalau yang dikecualikan dalam hadis ini dan tidak dikategorikan kebohongan, yaitu orang yang sedang melakukan pendamaian, orang yang mendamaikan antara dua pihak yang berselisih. Jadi ada ucapan dan kata-kata yang baik yang disampaikan kepada pihak lain yang tujuannya untuk mendamaikan. Umpamanya ada antara pihak A dan B. Pihak C ini sebagai mediator, sebagai pendamai. Dia mengatakan kepada pihak A, saudara kamu itu si B, saya perhatikan dia itu banyak menyanjung Anda, banyak menyebut kebaikan Anda. Ini omongan yang dikarang oleh pihak pendamai, pihak C. Nggak jadi masalah, boleh itu dikecualikan dari kebohongan. Ya. Ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim ada tambahan. Tambahannya adalah ucapan dari Ummi Kulthum, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in, dan aku tidak mendengar Rasulullah memberi rukhsah,
memberi pengecualian, ya, dari apa yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 keadaan. Pertama, al-harba, dalam perang. Perang itu khud'ah. Perang itulah tipu. Ya. Contoh, ini yang baru terjadi di Syria. Kemenangan yang luar biasa. Dari Hay'atu Tahriri Asy-Syam. Ya. Apa itu? Semacam kelompok. Bukan kelompok, karena ini jumlahnya besar. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk memerdekakan Syam. Gerakan mereka itu yang diangkat ke permukaan adalah harakatu rad'il udwan, satu aksi dalam rangka yaitu menangkal permusuhan. Jadi adanya musuh yang harus dilawan. Yang sebenarnya adalah mereka ingin, mereka mentargetkan memerdekakan Syam, memerdekakan Syria dari apa? Dari kekuasaan diktator yang sangat zalim, yang menjadi, yaitu yang memonopoli kekuasaan, yaitu golongan yang namanya Nusairiyah, yang mereka melakukan kezaliman lebih daripada 50 tahun, 60 tahun, yang menjadi sasaran dan korban adalah orang-orang Sunni. Jutaan orang Syria itu mengungsi. Jutaan yang dibunuh dengan pembunuhan yang sangat keji, dengan penjara yang tidak pernah tergambarkan oleh manusia. Bagaimana orang disiksa, bagaimana orang dibunuh, bahkan di antara kekejaman mereka, kalau ada orang-orang yang sudah dibunuh atau disiksa, itu kalau mereka belum puas menyiksa, itu diserahkan, dilemparkan orang itu kepada harimau, diterkam. Dan ini ada dokumentasinya. Saudara-saudara kita ini di Syria, para pejuang, mereka 13 tahun sejak 2011 hidup di bawah tekanan. Mereka 13 tahun tidur di atas tanah, tidak ada alas, semuanya serba terbatas. Tapi mereka itu tidak diam. Mereka menyusun kekuatan yang akhirnya dengan persiapan yang baik, mereka yang tadinya memprediksi bahwa mereka dapat menjatuhkan rezim, yaitu rezim diktator dalam waktu 2 bulan, ternyata dalam 11 hari mereka bisa menaklukkan semuanya itu. Aleppo, Halab, Aleppo,
Himas sampai ke Damaskus, dan tidak ada satu peluru pun yang menyasar kepada orang-orang sipil. Yang membuat dunia itu semuanya terpukau. Ya. Jadi mereka menggunakan di antaranya ini. Mereka menggunakan siasat terhadap musuh. Mereka menampilkan ataupun memperlihatkan, mengangkat ke permukaan beda dengan apa rencana yang sebenarnya. Di tiga yang dikatakan oleh Ummu Kulthum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengecualikan kebohongan itu, berbohong itu tiga. Pertama, al-harb, dalam peperangan. Yang kedua, al-islah bainan nas, mendamaikan antara dua pihak yang berselisih, bertikai. Yang ketiga, hadithur rajuli imra'atah wa hadithul mar'ati zawjaha. Ucapan seorang suami terhadap istrinya dan ucapan seorang istri terhadap suaminya. Ya umpamanya, ya, seorang suami mengatakan, hanya kamu yang aku cintai. Padahal dia punya bini 4. Padahal dia punya bini 4. Iya. Jadi saya ingat itu jadi ketawa. Ketawa apa? Jadi ada cerita itu. Ini saya cerita yang bersangkutan, bukan karangan. Ya. Tapi saya tidak sebutkan namanya gitu. Jadi ada seorang, dia punya istri 2. Yang istri tuanya itu nggak tahu kalau dia sudah menikah. Kalau dia mau gilir, apa yang dikerjakan? Dia pura-pura pakai pakaian olahraga, main badminton. Satu ketika, yang namanya orang suami istri kan, suami istri itu perjodohan, bukan sembarangan. Perjodohan itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta. Jadi perjodohan itu bukan sembarangan. Yang dikatakan jodoh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang itu ikatan ruhi. Akad nikah itu simbol ikatan hati. Jadi bohong kalau orang dia sedang pacaran, dia bilang itu dia sudah cinta, bohong itu. Itu cinta hawa nafsu itu. Kalau cinta yang sebenarnya itu adalah tumbuh, ya, menguat dengan proses pernikahan. Berproses dia. Nah ini istri tuanya, dia punya firasat. Suatu ketika, ya, suaminya itu pulang kaosnya basah, diperiksa. Ini kok basah, nggak bau keringat? Nggak bau keringat, curiga dia. Itu cerita salah seorang. Tapi ini tidak menjadi pembenaran. Ini hati-hati kita memahami hadis ini. Jangan terpulang bohong sama istrinya. Karena apa? Punya dasar ini. Tidak. Salah satu kejelekan yang kita hendaknya memohon kepada Allah supaya kita terhindar, itu kebohongan. Di antara doa kita apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa akhlaqi minas su' wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. 5. Pertama, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan.
kemunafikan, kepura-puraan dalam beriman. Kita tidak boleh berpura-pura. Ya. Pura-pura itu ya, yang boleh adalah orang miskin pura-pura kaya sehingga dia nggak mengemis. Dia merasa cukup, udah terima dengan apa yang Allah takdirkan. Yang dalam Al-Quran dikatakan yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, karena dia iffahnya, tidak mau minta dan tidak mau mengemis, sehingga orang yang tidak paham tentang dia menganggap dia orang kaya karena dia menjaga. Jadi ya Allah, sucikan hatiku, karena keimanan itu ada di hati dan kemunafikan pun ada di hati. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal-awal surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka, dalam kalbu mereka itu penyakit nifaq. Auzubillah. Jadi doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikan hatiku dari kemunafikan. Wa amali minar riya, dan amalku dari riya. Jadi beramal tapi tujuannya adalah pencitraan, supaya orang ya tahu, supaya orang menilai dia itu positif. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat yang dilakukan atau waktunya waktu kegelapan. Athqalus sholati alal munafiqina sholatul isya'i was subhi. Sholat yang paling berat bagi orang munafik dua, sholat isya dan sholat subuh. Ya, karena subuh orang masih pada tidur, nggak ada di depan rumahnya, nggak ada di jalanan, ya, nggak kelihatan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadzib, dan sucikan lisanku dari kebohongan. Apakah ucapan orang itu dihisab oleh Allah, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah, dihitung oleh Allah? Jawab Nabi Muhammad SAW bahwa banyak orang yang dijerumuskan ke neraka itu sebab lisannya, sebab ucapannya. Tidak ada ucapan sedikit pun kecuali dia dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang baik dicatat oleh malaikat penulis sebelah kanan bernama raqib. Yang tidak baik ditulis oleh malaikat yang menulis, yaitu keburukan, yang bernama atid. Nggak akan lolos, nggak akan lewat dari catatan malaikat. Wa tahhir qalbi wa tahhir wa lisanul kadhib wa akhlaqi minassu, dan akhlakku dari keburukan. Orang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mendapat derajat yang tinggi di surga. Orang dengan kemuliaan akhlaknya, dia bisa sejajar dan bisa setara
dengan orang yang rajin sholat dan rajin saum. Yang kelima, wa aini minal khiyanah, dan mataku ini dari pengkhianatan. Artinya apa? Melirik. Apalagi kacamatanya hitam. Ya, nggak kelihatan oleh orang lain. Allah Maha tahu. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui gerak-gerik mata. Ya. Dan Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, dalam hati seseorang. Isya ya. Ya, untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, bahwa kita harus senantiasa membawa misi kebaikan untuk manusia. Dan semakin banyak kebaikan yang diberikan untuk orang banyak, semakin diangkat derajat seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya. Sebelum saya tutup, ya, saya mohon bacakan suratul Fatihah, ya, khususnya untuk anak-anak kami yang belajar, baik yang di dalam negeri ataupun di luar. Yang di luar baik itu anak-anak ya saya ataupun para kader, ya, kader Pondok Pesantren Arafah. Karena kader Pondok Pesantren Arafah itu sekarang sudah ada beberapa orang yang belajar baik di Pakistan ataupun di Yaman. Yang mereka adalah orang tempatan, orang desa Mekarsari. Ada yang di Pakistan bersama Muhsin, ada juga yang di Yaman. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat, umat dan bangsa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi dikhususkan untuk anak kami yang di Madinah, yaitu Muhammad Aiman dan keluarganya, Adil dan keluarganya, ya, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan lahir batin untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Supaya witir kita baca suratul Fatihah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi usia kita, diberi umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saatnya kita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa akhlaqana minas su' wa ayunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la tufarik jam'ana hadza illa bi dhanbin maghfur wa amalin shalin mabrur wa tijaratin lan tabur wa sa'in mashkur wa khilana fi jamil umur ya azizu ya ghafur. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.